Ini jangan dibikin pusing. Satu sisi masyarakat bawel karena banjir dalam setiap tahun, tapi di sisi lain mereka sendiri menyebabkan banjir. Kita hempaskan ya orang-orang yang julid-julid kayak begitu. Lihat bibir gue sampai kayak begini tuh, ngata-ngatain yang orang-orang julid begitu kan. Saking semangatnya gue, saking sebelnya. Amit-amit. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada bebek ya, amin. Ya Allah warga, alhamdulillah ya di hari Minggu ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas, masih diberikan badan yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Dan selalu ingat, kita itu harus selalu berpikir dan memiliki hati yang bersih, berpikir positif ya. Karena dengan cara kita berpikir positif, itu adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita dan menjaga keawetan mudaan kita ini, keawetan muda, dan menjaga keawet mudaan wajah kita ini warga gitu kan ya. Beda kalau sama orang yang suka berpikiran jelek, mulu berpikiran buruk, mulu dan sama suka uring-uringan, ngomel-ngomel, mulu ngata-ngatain orang, ngejelek-jelekin orang kayak gitu. Biasanya mah kena wajahnya dia kusem warga ya kan. Kena jasmani dan rohaninya juga cepet banget sakit. Sakit apa? Sakit mental. Makanya amit-amit kita mah jangan sampai kayak begitu ya warga ya. Jangan sampai kayak begitu, kita mah dijauh-jauhin pemikiran-pemikiran yang kayak begitu ya kan, khusus gitu kan. Nah kali ini Empok tuh ingin membahas terkait masalah ada campur haru, sedih, bahagia, semuanya lengkap. Bawang bombay, bawang putih, bawang merah diaduk di kisah ini. Kisah apa? Kisah pertemuan Pak Deddy Mulyadi bersama saudaranya. Ya, kan memang Pak Deddy Mulyadi ini tuh misi utama berangkat ke Sumatera dan ke Aceh ini tuh selain memberikan bantuan kemanusiaan untuk mereka-mereka yang terdampak bencana banjir bandang, Pak Deddy Mulyadi juga ada misi yaitu mencari saudaranya yang telah lost kontak gara-gara akibat banjir bandang tersebut yang berada di Aceh. Dan ternyata udah bertemu ya Allah warga, Empok sampai seneng banget begitu kan. Penasaran yang mana sih Empok gitu kan. Ah udah pada tahu pasti lu juga, kagak usah pura-pura nanya sama gua yang mana sih Empok, yang mana sih Empok. Gua udah tahu, lu pada juga udah pada tahu gitu kan. Nah, ini dia videonya. Yuk cus. Saudara saya sampai sekarang hilang kontak di Aceh. Saudara mantan anggota DPRD Aceh, tentara. Kakak saya udah nangis-nangis, kamu teh gubernur, katanya masa nggak bisa nolong saudara, nggak bisa dihubungi. Saya juga mungkin nanti termasuk akan mencoba lah nyari saudara saya tuh bisa ketemu. Nah ini warga yang dimaksud kan, pas pertama itu memberikan pernyataan, saya juga sekalian mau mencari saudara saya. Dan ini dia detik-detik pertemuan Pak Deddy Mulyadi bersama saudaranya yang berada di Aceh Tamiang. Yuk lanjutlah. Iya, apa kabar? Sekarang mana dedenya? Mana dedenya? Astagfirullah. Ya Allah, satu nuna, teteh suka bisa nak. Iya, apa kabar? Nah ini ya pertemuannya, alhamdulillah sudah bertemu. Dan di sini juga ketika Empok melihat video ini tuh Empok menemukan salah satu komentar yang ngebikin Empok naik darah gitu. Naik darahnya kenapa, Pok? Habisnya gua kesel, gemes gitu ya. Masih aja dikata-katain pada Deddy Mulyadi ini tuh, dikatain settingan, katanya keren ya filmnya. Terus ngatain lagi ini konsepnya gimana, tapi nyari teteh tapi dia sendiri aja manggil sama Pak Deddy Mulyadi. Gimana sih konsepnya? Udah kalau lu yang kagak ngerti terkait bahasa-bahasa atau panggilan-panggilan di daerah-daerah Sunda kayak begitu ataupun di daerah manapun itu, udah mendingan dulu diem ya, kagak usah nyari-nyari lu. Dikatain film, settingan, drama dan lain-lain. Ya Allah warga, kita mah minta dijauh-jauhin ya dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Biasanya orang yang berpikiran seperti itu tuh yang memiliki hati yang ruwet, hidup yang susah sulit.
kayak begitu orangnya. Lanjut lagi ya warga ya, daripada kita terpancing emosi gitu kan ngebaca komentaran yang banyak, kita nyari yang happy karena apa? Karena ini hari Minggu, hari yang cerah, harusnya kita happy gitu kan. Kita hempaskan ya orang-orang yang julid-julid kayak begitu. Lihat bibir gue sampai kayak begini tuh, ngata-ngatain yang orang-orang julid begitu kan. Saking semangatnya gue, saking sebelnya. Amit-amit yang begini udah. Lanjut lagi warga ya. Di sini di mana simpel liar. Di mana ketika kita ini dengan ikhlas menolong atau membantu sesama manusia, sesama saudara yang sedang terkena musibah. Dan di situ juga ketika kesulitan, bagaimana sih ini membawakan logistik agar segera tersalurkan. Sedangkan alat untuk membawa logistiknya aja menggunakan pesawat yang cukup minim lah gitu kan ya, bukan pesawat yang besar karena memang kan dengan situasi dan kondisi wilayahnya juga tidak memungkinkan menggunakan pesawat yang besar begitu. Jadinya mau nggak mau menggunakan pesawat-pesawat yang kecil dan harus berulang-ulang membawakan bantuannya. Ketika kita memiliki permasalahan dan kesulitan, tapi hati kita tulus, bersih dalam membantu, disitulah akan ada datangnya pertolongan yang sama-sama membantu tanpa kita mintai, tapi dia datang sendiri. Nih, ini adalah bukti nyata dari ketulusan seorang Deddy Mulyadi beserta tim-tim dari Jawa Barat yang kebingungan mengangkut logistik dengan menggunakan pesawat kecil. Datanglah bantuan ya. Dari mana Po? Yang jelas dari Allah. Allah memberikan pelantara melalui KRI Semarang. Nih ini dia, cus. Pagi hari ini saya didampingi nih sama Bapak S. Tanjung. Bapak, jabatannya apa? Selaku dan Kodaeral 2 Padang mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya dari seluruh lapisan masyarakat untuk masyarakat yang membutuhkan, yang mengalami bencana alam. Terima kasih sekali lagi. Saya terima kasih atas dukungan jajaran. Barang-barang yang kemarin kami belanjakan bingung lagi diantaranya karena pesawat terbatas, pesawat kecil. Hari ini diantar oleh KRI Semarang. Berlayar menuju Sibolga. Setelah dari Sibolga ke Lok Sumawe Aceh. Semua bantuan sampai tujuan. Insya Allah bermanfaat. Amin. Badai mengantar sampai pantai dan pelabuhan. Segala berlalu menuju harapan. Hidup Bapak Aing. Iya, jaya di laut, jaya di darat, Jaya Mahe. Istilahnya apa? Istilah angkatan lautnya? Justru di laut kita jaya. Itu ya. Apa namanya? Jaya. Jales Pepa Jaya Mahe. Jales Pepa Jaya Mahe. Kalau saya Jales Pepa Jaya dan selalu mahi ketika dibutuhkan. Hidup Bapak Aing. Pagi. Aduh, ampun ada-ada ya Bapak Aing mah. Jales Pepa, Jales mahi ketika dibutuhkan. Alhamdulillah Bapak selalu mahi, Bapak mah ketika dibutuhkan. Karena apa? Karena Bapak ini orang yang baik, ya. Orang yang baik, orang yang tulus. Jadi berapapun harta ataupun materi yang Bapak keluarkan otomatis pasti bakalan mahi terus, mahi ketika masyarakat membutuhkan. Nah itu warga, ya kan, pertolongan Allah itu nyata. Ketika kita berniat baik, berniat tulus untuk membantu seseorang ataupun membantu masyarakat, membantu orang-orang yang terkena bencana yang memang benar-benar membutuhkan. Aduh pusing gimana ini kita ngebawa logistik bolak-balik karena pesawatnya kecil. Datang diutus sama Allah Subhanahu wa taala ya melalui pelantaranya KRI Semarang, dibantu dari Sibolga, nanti lanjut lagi berlayar ke Lok Sumawe. Ya Allah, merinding warga, merinding. Keren, luar biasa, cakep pokoknya Pak Deddy Mulyadi, KRI Semarang, keren lah kalian ya semua ya, para pemimpin-pemimpin di Provinsi Jawa Barat. Kecuali yang gitu kan. Oke warga, kita lanjut lagi ke terkait permasalahan Pak Deddy Mulyadi menangani banjir di Jawa Barat yang kemarin teriak-teriak. Nih, yuk cus. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, warga Jabar. Tim staf Gubernur Jawa Barat hari ini bergerak menuju Karawang mendistribusikan kebutuhan makanan bagi warga Karangligar. Seluruh jajaran
pejabat di lingkungan Pemda Jawa Barat terus bergerak mendistribusikan makanan, kemudian juga popok bayi, obat-obatan, popok bagi orang tua atau lansia, dan berselimut dan berbagai kebutuhan lainnya pada warga Bandung dan sekitarnya yang mengalami banjir tahunan. Dan perlu saya sampaikan, kegiatan-kegiatan seperti ini sifatnya temporer. Yang paling penting adalah 1. Hentikan alih fungsi lahan. 2. Lakukan penanaman pohon. 3. Disiplinkan warga untuk tidak menggunakan bantaran sungai sebagai tempat tinggal dan membuang sampah ke sungai. Kemudian juga saya minta para bupati, wali kota menunda untuk sementara dan lakukan pengkajian terhadap pemberian izin perumahan pemukiman, kemudian kegiatan perdagangan, dan kegiatan pembangunan lainnya yang menggunakan daerah-daerah rawa, daerah-daerah kemiringan tebing, daerah-daerah aliran sungai yang pada akhirnya menjadi penyebab utama dari banjir. Ini cara yang terbaik karena apa? Karena kita akan terus masuk dalam rutinitas tahunan kalau kita tidak melakukan tindakan-tindakan besar yang bersifat penyelesaian jangka panjang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mari terus bergerak, bekerja, selesaikan berbagai masalah dengan cepat dan tepat. Nah, itu betul. Jadi kalian ya warga-warga Jawa Barat ya yang menjadi korban-korban banjir tahunan sama kayak Empo juga di sini gitu. Cuman alhamdulillah sekarang udah kagak gitu kan ya. Udah kagak ada banjir-banjir lagi ya. Jangan nyampe lah nanti datang lagi gitu kan. Harus mau diurus ya. Harus mau diurus kita sebagai warga, sebagai masyarakat. Geringanan ketika banjir mah kita juga yang riweh. Giran banjir teriak-teriak, pemerintahnya Deddy Mulyadi kemana? Deddy Mulyadi kemana? Kan kayak yang kemarin-kemarin juga pada teriak-teriak tuh kemana, malah pergi ke Sumatera, malah pergi kemana gitu kan. Tapi ketika pemerintah mau menyelesaikan masalah tersebut, lu pada ribet gitu kan nih. Karawang nih, dramanya paling banyak nih Karawang nih ya, Karawang. Ya, drama paling banyak. Padahal itu kan Deddy Mulyadi melakukan semua itu tuh untuk kebaikan kalian, untuk kebaikan kita semua ya yang menjadi korban banjir. Karawang nih dramanya paling banyak. Dan buktinya kemarin kan baru dinormalisasi sebagian aja kan, banjirnya kayak begitu. Apalagi kalau belum dinormalisasi, bisa-bisa seleher lagi itu ya. Daerah Karawang, daerah situ tuh, Kaliwadas dan lain-lain ya. Bersyukur, makanya sekarang harus nurut, jangan sampai lu mau kayak daerah Sumatera, Aceh kayak begitu, amit-amit audzubillah min dzalik ya, jangan sampai Jawa Barat seperti itu ya. Makanya sekarang harus nurut. Mumpung kita memiliki pemimpin yang mengerti akan apa? Akan alam, akan tata kelola, selain kota juga tata kelola alamnya juga ngerti gitu kan. Pada Deddy Mulyadi mah ya, mumpung memiliki pemimpin yang ngerti. Begitu. Nah, di sini juga ada pada Deddy Mulyadi mengkoordinasikan kembali nih ke daerah Indramayu. Ya kalau bupati-bupati atau wali kotanya enak-enak mah langsung pada Deddy Mulyadi juga hubungi. Begini. Nurut soalnya kan gampang dikasih taunya, gampang diaturnya. Beda dengan yang sekarang Kabupaten Bandung, Kota Bandung kayak begitu kan pada markedawang ngebawa diri sendiri melulu begitu kan. Jadinya susah mau dikasih tahu, mau dibantu juga, mau diatur juga susah. Ngebawa karep gitu. Ini dia percakapan pada Deddy Mulyadi saat mengkoordinasikan terkait menangani masalah banjir di daerah Indramayu bersama Bapak Bupati Luki Hakim. Yuk cus. Saya coba untuk telepon Bupati Indramayu ya mengenai banjir di 2 desa di Kecamatan Eretan Indramayu. Bagaimana? Nah ini kan banjir terus-terusan. Kalau saya tuh nggak mau terus-terusan, harus ditangani dengan baik dan terselesaikan. Kalau 2 desa bupati yang nanganin. Ya Pak Bupati, gimana banjir di Eretan Indramayu itu? Ya, banjir daerah Indramayu jadi biasa kalau rop sudah biasa tuh tidak sampai gini. Tambah lagi air ini dari hilir masuk kan itu kan di dekat muara. Jadi keserap 2. Dari hilir itu dari mana? Dari hilir itu dari mana?
dari sungai. Oh, sungai. Iya. Sungainya sudah dilakukan pengerukan belum? Sudah pengerukan. Tapi ada kendala juga. Ketika kemarin kami rapat dengan BPWS dan juga PU pusat juga, ada rumah-rumah yang tinggal di bantaran sungai. Rumah-rumah yang di bantaran sungai, sungainya dilakukan pengerukan, mereka nggak mau pindah. Iya kan, pindahnya itu kan rumahnya berarti kan berarti dibongkar kan gitu. Oke, berapa rumah di situ? Berapa rumah di situ? Ada berapa rumah ya? Sekitar ada 900, bukan rumah di bantaran, ya di bantaran. Rumah di bantaran ada berapa? Sekitar 100 sampai 200. Oke, 200 rumah di PDF, kirim datanya ke saya. Kemudian mereka kan berarti tinggal di tanahnya tanah BBWS kan? Oke, bantaran. Kirim datanya ke saya. Nanti saya kasih bantuan 10 juta untuk mereka kontrak dulu di tempat lain. Siap. Ya, kirim nama-namanya. Nanti pokoknya pengerukan harus terus berjalan. Kita ini jangan dibikin pusing. Satu sisi masyarakat bawel karena banjir dalam setiap tahun, tapi di sisi lain mereka sendiri menyebabkan banjir. Iya kan? Sama satu lagi Pak, ada jalan yang memang akses ke rumah, ada pemasangan masyarakat, tapi jalan itu dimiliki oleh salah satu bapak. Saya kan nggak bisa bangun jalannya karena kepemilikan tanahnya punya koperasi. Tapi dengan jalanan, maksud saya kalau itu dihibahkan ke saya, biar saya rawat, saya Iya, oke. Panggil aja koperasinya. Pak Bupati bisa nanganin, kalau enggak sama gubernur tanganin. Oke. Ini Pak Gub, apakah sama itu mereka baru masuk dari bulan Januari? Wah, masih lama ini banjir nggak nunggu RUPS, ya? Oke. Saya minta nomor telepon ke koperasinya agar mereka meminjam pakaikan tanah yang digunakan untuk jalan, ya? Oke, Pak Bupati. Siap, itu nama-namanya satu nggak pakai lama ya. Biar nanti saya kasih bantu 10 juta untuk untuk sewa rumah. Habis itu rumahnya dibongkar, direlokasi ya. Baik. Nah, kalau kayak gini kan enak ya warga ya komunikasinya gitu kan. Kayak Pak Luki Hakim selaku Bupati Indramayu gitu kan. Pak, ini kita ada permasalahannya ini, minta bantuan, bisa nggak kata menangani sendiri? Sepertinya harus dibantu Pak. Oke, nanti gubernur juga turun tangan membantu. Kan enak kan? Enak. Kalau misalkan bupatinya atau wali kotanya bisa diajak kerjasama, diskusi, bagaimana cara menangani musibah-musibah yang ada di daerahnya. Kalau bupati atau wali kotanya nurut itu enak. Enak kan? Penyelesaian permasalahan cepat diatasi, cepat dilakukan. Ya, beda kalau bersama bupati atau wali kota yang kagak nurut, yang ada kerjaannya nyindir-nyindir melulu terkait gubernurnya, terkait bapaknya, begitu kan. So paling bisa kerja, tapi giliran udah dikasih kerjaan istilahnya sama alam begitu kan ya, ngeluh juga, bingung mau mau menyelesaikannya seperti apa, tapi gengsi juga minta tolong sama gubernur. Enak nih, kayak Luki Hakim ini enak, sumpah keren ya. Jadi ada gitu kan koordinasinya, kerjasamanya, yang diuntungin juga siapa? Masyarakat. Dan ingat buat masyarakatnya juga, bawel teriak-teriak kena banjir, kata Pak Teddy Mulyadi, tapi lu sendiri juga sebagai penyebab banjirnya, jangan nyampe kayak begitu ya. Udah, sekarang mah nurut 2026 Jawa Barat istimewa, 2026 Jawa Barat terbebas dari banjir-banjir yang melanda begitulah ya, walaupun ada banjir paling dikit-dikit lah gitu kan, semata kaki kayak gitu nggak apa-apalah istilahnya ya, gitu yang di jalan-jalan doang. Cuman jangan nyampe ada banjir-banjir parah lagi. Yuk berubah yuk warga Jawa Barat yuk, bisa yuk. Jangan mudah terprovokasi juga, jangan mudah bawel-bawel ini itu, padahal diri kita sendiri sebagai penyebab banjirnya. Oke lah warga ya, terima kasih untuk semuanya. Untuk informasi dari info hari ini ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ada salah-salah informasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.